Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun dan untuk orang-orang yang mau ikut berperang sama Pak Rois, musnahkan kejahatan kejoliman di negeri, terutama negara kita dulu, di Ibu Pertiwi dulu. Awas jangan tertipu dan cepat buat pagar diri, karena nampaknya udah nggak bisa dikasih toleransi lagi orang-orang yang kerasukan iblis atau dajjal ini. Kalian akan jadi mangsa mereka. Karena iblis itu ada di dalam raga manusia. Bisa pura-pura jadi dukun, bisa pura-pura jadi kiai. Yang menciptakan ayat, segala ayat-ayat apa kitab-kitab itu ya manusia iblis itu. Makanya manusia tadi itu beragama, seluruh umat manusia ini beragama tak ada Tuhan. Tuhannya dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha kan itu. Serba repot Pak Rois sekarang. Kasih tahu salah, nggak dikasih tahu kejahatan terus merajalela. Ini untung nih Pak Rois yang diserang. Kalau kalian yang diserang kayak mana? Jadi umat manusia ini sekarang persetan gitu. Jadi nyari keuntungan masing-masing sekarang. Yang punya hati kasihan, yang nggak punya hati, yang kerasukan iblis, hanya dia orangnya diam tapi nyerang secara baik, buat ulah, buat kejahatan secara baik. Dari mulai RT, RW, lurah, camat, sampai ke atas itu dikuasai iblis ini tadi. Kalau komandan polisi, tentara itu udah kerasukan iblis, habis. Orang-orang spiritual pun banyak yang dirasuki iblis. Nih, sekitar Pak Rois. Iblis mengaku orang spiritual, dapat gelar dari sini. Iblis itu yang sarangnya itu ya di tempat konflik. Hanya orang-orang perselingkuhan di mana-mana itu karena orang ini nggak sadar kalau laki-laki ini tadi atau perempuan ini tadi udah dirasuki iblis. Ya, orang awam itu dipukul tangannya ini aja dari belakang udah telanjang. Nah, pertama kali yang harus kita musnahkan itu yang laki-laki dulu. Yang sangat berbahaya itu tanah Jawa. Membahayakan orang luar Jawa itu tanah Jawa. Karena kejahatan di negara Indonesia ini ditimbulkan dari tanah Jawa. Pondok-pondok pesantren ini tadi. Dari situ kejahatan ini. Orang itu yang buat penyakit, orang itu yang mengobati. Jadi umat manusia selama ini diperbudak sama iblis yang pura-pura jadi dukun dan kiai. Ya, umat muslim di negara Indonesia ini sangat membahayakan umat manusia itu sendiri.
Sementara orang awam sibuk makan, cari makan, kerja, mudah dipengaruhi sama orang-orang yang kerasukan iblis. Makanya iblis itu dibuat kekebalan, katanya dibuat pengasihan untuk mengisi badan. Yang dipantau sama Pak Rois, yang dilihat sama Satria Pengingat Muhammad Rois itu, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, dari Sabang sampai Merauke, laki-laki yang bikin ulah itu tetap orang Jawa. Kiai Semar, iblis, dibilang kiai. Endang, yang dibikin apa kuda lumping, iblis, dipuja-puja. Di Al-Qur'annya, kiainya, atraksi senjata tajam, itulah Dajjal. Jadi Dajjal, iblis, Kiai Semar, Endang. Kalau orang Bataknya, orang Pekanbaru, apa Riau atau Medan, Beko Ganjang. Ini satu makhluk, ini masuk ke dalam tubuh manusia. Dalam musnah yang bikin ulah kejahatan ini tadi ditimbulkan dari tanah Jawa, perguruan-perguruan tanah Jawa. Makanya kalau di orang-orang yang belajar bela diri itu, yang dimasukkan ke dalam tubuh itu iblis itu. Untuk ilmu kebal, padahal dia kejebak. Kejebak apa? Makhluk hitam legam kayak gitu nggak ada yang tahu. Ngomong spiritual, padahal orang spiritual itu sendirilah yang kerasukan iblis. Nabi, segala nabi nggak ada yang bisa nerawang kecuali memakai naluri. Ini udah zamannya. Ini yang dibilang orang baik dibenci, orang jahat dipuja-puja. Apalagi orang non muslim paling mudah diserang sama iblis ini tadi. Apalagi kota Pekanbaru, minum-minuman keras dihapus, dirajia siang malam, diganti sama narkoba. Polisi awam ditundukkan sama perempuan-perempuan pemakai narkoba. Kasih kepuasan, lampiasan, pelampiasan nafsu birahi mereka. Komandan polisinya kalau yang kerasukan sama iblis hancur semuanya. Kapolsek, Kapolres itu yang dipantau. Makanya kalau orang pemakai narkoba itu bohong kalau ditangkap, nggak ditangkap untuk bisnis sama orang itu. Padahal narkoba ini cara liciknya orang luar negeri untuk menghancurkan negara kita, Ibu. Gara-gara oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, gara-gara dukun dan kiai yang dirasuki iblis ini tadi. Dari mana Pak Los mau
jelaskan dari awal sampai akhir. Kalau nggak kita tumpas. Chandra pengen mau diambil alih sama orang-orang seperti itu yang kerasukan iblis. Hancurlah kalian semua. Udah saatnya. Mari pengikutnya Chandra pengen bombardir tanah Jawa, musnahkan tanah Jawa. Ciptakan kayak penghancuran vital sebanyak mungkin di tanah Jawa. Seluruh negara Indonesia. Hadapkan sama Allah. Jangan sampai iblis berkembang biak di negara kita ini, di Ibu Pertiwi. Chandra pengen itu untuk dunia, untuk numpas iblis yang masuk ke dalam tubuh manusia ini. Di iblis itu bisa di dalam kawan kita sendiri. Tadi malam rumah Pak Roy ini dibobol sama manusia iblis. Dan lihat kawan ya Chandra pengen marah di mata-mata itu hanya mau mengobati gaib penghancuran vital yang di kemaluannya Bibin Binarti yang di Jawa maupun yang Siti Rahayu yang di Pekanbaru. Itu dukun-dukun iblisnya tuh harus tahu ketidurnya Pak Roy. Tapi tetap nggak mampu kalau sampai Pak Roy yang diserang mereka. Karena itu musuh nyata. Sekarang Chandra Muhammad Rais mengurus identitas hampir nggak diakui, mau nggak diakui warga itu apa daerahnya Pak Rais. Kenapa? Karena daerah itu tempat identitasnya Chandra Muhammad Rais itu perangkat-perangkatnya udah digendam sama istri-istri Pak Rais yang kerasukan iblis. Gembong-gembong narkoba ini, preman-preman. Jadi orang-orang yang dirasup iblis ini tadi bersatu dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Contoh yang membuat virus kemarin mutlak kan. Cara buat pelindung diri dari serangan mereka orang-orang ini, iblis-iblis ini tadi, jin-jin kafir si mata merah dan hitam yang buat penyakit virus dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci. Aku minta sama Allah jaga dan lindungi rakyat jiwaku dari kejahatan segala makhluk dari bentuk apapun. Al-Fatihah. Mari kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 Bismillah. Setelah puasa. Artinya orang puasa itu menyucikan raga dan jiwa, menghadap ibu bumi bapak angin dan bumi. Sementara musuh kita itu nggak bakalan berani zikir bismillah menghadap sama Allah. Makanya orang umat muslim sekarang sangat membahayakan umat manusia itu sendiri. Nanti kiai lumpuh katanya ujian dan cobaan. Kena tsunami katanya ujian. Padahal tsunami itu cara alam semesta atau leluhur kita yang di alam badan halus atau bangsa jin musnahkan umat manusia ini tadi. Karena perbuatan maksiat ini tadi. Anak-anak yang tak berdosa ini tadi jadi korban. Nah, kota Medan, Pekanbaru hancur umat manusia gara-gara narkoba. Di narkoba itu gembong-gembongnya ini ya preman-preman, geng-geng itu tadi. Kerjasama sama polisi dan tentara yang dirasuki iblis. Contoh jenderalnya Sambo. Contohnya seperti itu. Jadi sebelum ditata ulang, kalau ada oknum apa polisi dan tentara yang tahu channel ini, cepat buat bakar diri dulu. Kalau yang dijadikan, yang kalian jadikan Kapolsek, Kapolres, komandan-komandan polisi ini, pemimpin-pemimpin ini tadi, yang berani melihat matahari, yang berani zikir bismillah.
baru nanti kita tumpas semuanya. Dulu waktu Pak Rois di Jawa melaporkan orang yang kena narkoba ini, karnitnya di Jogja itu dikawal sama polisi anak buahnya yang kerasukan iblis itu. Polisi yang kerasukan iblis ini balikkan badan, nggak berani lihat Pak Rois. Kasih makan perempuan itu tadi, polisi yang kannya. Jadi yang dibilang PKI itu ya orang-orang yang kerasukan iblis atau jadi musuhnya Satria Muhammad. Contoh yang di channel IKN Kesatria. Makanya channel IKN Kesatria ini dilindungi, iblis itu dilindungi sama yang punya channel dari serangannya Satria. Contoh kayak Aryo, Hendroyono, Harjito. Ini semalam berlindung sama polisi atau jenderal itu, namanya Pak Yono. Sama ya, ini yang membahayakan manusia ini nanti, yang membahayakan Ibu Pertiwi ini nanti itu polisi itu yang udah kerasukan iblis, polisi dan tentara yang kerasukan iblis ini tadi. Kayak zaman Soeharto dulu, kalau yang keturunannya kesangkut PKI nggak dibolehkan jadi tentara atau polisi. Membahayakan orang awam, membahayakan polisi yang awam, polisi dan tentara yang awam, yang tahunya hanya makan, kerja, tidur, tugas, ibadah nggak keterima, yang penting ibadah, sholat, keterima nggak keterima yang penting sholat. Jadi kiai ini tadi yang awam ya cuman seperti itu, hajar sama manusia dajjal atau iblis ya kena virus atau stroke ya mati. Dulu guru ngaji Pak Rois yang membaca alif ba ta sa jim itu hajar sama namanya Riyadi, kawan Pak Rois sendiri yang mondok di pondok pesantren selama 10 tahun, pulang dari pondok orang sekampung dibunuh. Istrinya cantik, yang perempuan cantik, yang lakinya dibunuh. Kiai yang awam dibunuh di Pekanbaru Riau. Dikuasai sama kiai yang kerasukan iblis. Jadi kiai dukun yang kerasukan iblis ini bersatu. Pendeta yang kerasukan iblis bersatu. Pendeta kiai yang awam plonga aja, nggak ngerti, karena nggak ada yang bimbing. Jadi orang-orang amanah harus menolong, harus kita tumpas. Ciptakan gaib penghancur alfitrah sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita teruskan. Kalau ada yang bertanya kan, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.